orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Tuhan memberkati, Tuhan yang tahu setiap kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita yang percaya Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Shalom. Tuhan berkati saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Shalom. Yuk kita memuji Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan
radio. Kami percaya Tuhan, angkat tangannya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib, seperti sebuah kisah yang akan kita dengar. Hari-hari ini begitu banyak orang-orang datang kebaktian minggu di Geraha YHS dan mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi. Kasih Tuhan, hadirat yang mengubahkan. Dan begitu banyak setiap hari lewat live streaming, orang-orang sakit yang minta doa dan mereka disembuhkan. Satu kisah, ada seorang perempuan Kanaan yang tinggal di negeri Tirus dan Sidon, sekitar sana, daerah orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau kafir. Anaknya sakit. Dia berusaha untuk menolong dengan berbagai macam cara. Ke pemuka agama, ke orang-orang pintar, ke tabib-tabib zaman itu. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa sembuh dan mengalami keajaiban. Sebentar Bapak Ibu, saya akan memperdengarkan kisah ini selanjutnya. Dan Bapak Ibu akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang saya beritakan adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi Anda, yang menyembuhkan. Ternyata sakit anak itu sakit apa? Bukan sakit biasa. Sekalipun sakitnya tidak biasa, tidak lumrah, tidak masuk akal, bukan medis, tetapi kasih Tuhanku, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dari sakit yang tidak biasa, ataukah sakit di gangguan ginjal, fungsi jantung, hati, lever, prostat, atau bagian kepala, pembuluh darah otak, memori otak, atau ada tumor, atau ada kanker. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam pelayanan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan yang sangat ajaib. Karena janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk menolong Anda. Pagi hari yang indah ini, sebelum kita akan disiapkan hati untuk menerima firman-Nya dan mendapat berkat Tuhan, di pagi ini fajar pasti terbit. Demikianlah surya pasti bersinar. Tuhan pasti menolong kita. Yang datang kepadanya tidak ditolaknya, tapi diberkatinya. Ketika pada kehidupan ini yang buruk, jangan putus asa ya. Ketika kau hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
harus kau pilih. Merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu, ada Tuhan Yesus, tempat jawaban kita. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus yang menggendongku. Tangannya membelaiku, cintanya memuaskanku. Dia mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Janjinya seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, oh Tuhan Yesus. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hari-hari hidup ini kadang ada tantangan. Jangan bingung, jangan menyerah. Ada Tuhan yang memberikan Roh Kudus di hati Anda. Pilihlah hidup dan dipimpinlah engkau pada terangnya yang ajaib. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus yang menggendongku. Tangannya membelaimu, cintanya memuaskan kita. Dia mengangkat ke tempat yang tinggi. Janjinya seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintanya seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Nya. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, janjinya seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintanya seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Nya. Dan kita rasakan, kita alami betapa kasih-Nya. Semua katakan ketika rame-rame sebuah ekspresi manusia yang mengalami cinta kebaikan dari Tuhan, dia akan berkata Pastor Andy mengucapkan kalimat berkat untuk Anda yang akan dioperasi hari ini, atau Om K, Paman, Tante K, Mama, Papa K. Operasinya
hari ini berhasil. Dalam nama Yesus, operasi berhasil dan sehat total. Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Tuhan paling tahu bagaimana caranya supaya kita boleh merasakan, mengalami pertolongannya. Kalau saudara pemirsa terkasih ingat atau tahu ada orang-orang yang perlu menerima pertolongan Tuhan, sekarang juga bagikan link tautan ini di TikTok, silakan di tap-tap layar, diposting ulang, ya, di Facebook, YouTube, di Instagram, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Yang Anda ingat, silakan di-tag, silakan dipasang di medsos Anda, di story WA, bagian ke grup-grup sekarang juga. Kalau Anda ingat ada kerabat yang Anda perlu tag, share, bagikan, sekarang juga bagikan kepada mereka link doa, link tautan, link YouTube, dimanapun saudara-saudara menyaksikan, baik TikTok, Facebook, atau Instagram, biar mereka juga boleh melihat, dan kalau mereka percaya, mereka juga boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah gagal. Atau Bapak Ibu yang merasa kemarin ada di share, teman, kerabat, kenalan, aku udah tidak mampu, aku ini sudah merasa mau nyerah. Pagi ini FYP, Bapak Ibu saksikan live stream ini, silakan tag dia sekarang juga, share-lah, karena sesaat lagi mereka akan menerima pemulihan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal memulihkan orang-orang berdosa, orang-orang yang datang kepadanya. Siapapun yang namanya manusia, Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Siapkan hatimu ditaburi oleh sabda firman-Nya. Pujian ini jadi berkat banget bagi orang-orang yang akan dibangkitkan. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Puji Tuhan. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Yeay, ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya! Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Untuk tepati janji-janjimu. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Yeay! Marilah saat ini waktu yang terbaik kita untuk menerima sabda firman Tuhan dengan hati yang paling subur, siap untuk ditaburi benih surgawi. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali ya hari ini bisa kembali melayani, membacakan firman Tuhan, serta meng-sharekan kebenaran, prinsip, kehidupan yang Tuhan ajar kepada saya, kiranya bisa menjadi penguatan dan pencerahan hidup Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada. Seperti tadi sampaikan dari awal, saya mau sampaikan sebuah kisah seorang ibu yang setiap hari hanya bisa menangis karena melihat anaknya, anak perempuannya sakit kasihan. Dan sakitnya itu tidak biasa, agak aneh, karena ketika dia menjerit-jerit, suaranya bukan suara manusia, tetapi suara yang menyeramkan. Setiap hari dia hanya menangis. Dia berharap supaya anak ini masih bisa sembuh. Dia udah berusaha kemana-mana, ke pemuka agama, ke tabib-tabib, tapi dia tidak mengalami, belum menemukan kesembuhan itu. Hingga suatu hari dia mendengar ada di sekitar daerahnya, yaitu Tirus dan Sidon, ada yang bisa menyembuhkannya. Dan jarak yang dia tempuh cukup jauh, Bapak Ibu terkasih. Tapi dia nekat. Dia tinggalkan tempat dia dengan anaknya. Dia pergi seorang diri tanpa membawa bekal.
tanpa persiapan jasmani apapun. Dia hanya memiliki hati yang teguh. Dia berharap penuh anaknya bisa sembuh. Dia berjalan dengan air mata, kelaparan seharian, hanya mencari kesembuhan anaknya. Mungkin hal ini sebagai pembuka yang tersampaikan. Ada di antara ribuan pemirsa yang sedang menyaksikan ini. Anakmu sedang sakit. Ataukah mama sedang sakit. Papa atau orang yang siapapun engkau kasihi sayang sedang sakit. Dan sepertinya engkau tidak ingin yang lain di dunia ini, hanya ingin melihat yang terkasih ini disembuhkan. Kalau itu Anda, dengarkan kisah di dalam Bible ini dan kebenarannya. Engkau akan temukan dan tidak mustahil. Hari ini adalah hari jawab bagi Anda dan hari kesembuhan bagi orang-orang yang engkau kasih. Selanjutnya Bible mengisahkan kisah yang luar biasa ini. Tercatat di dalam Matius pasal 15 mulai 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Silakan Bapak Ibu bermurah hati, ketik di kolom komentar ayat firman Tuhan Matius 15 21-28. Lalu seperti biasa, biar semua saudara terberkati, ambil bagian, beritakan Injil, share-lah sekarang sebanyak-banyaknya. Karena saya akan membacakan dari satu bagian perikop ini saja, maka share Anda hari ini, ayat ini di-share. Siarkan Injil, bagikan, posting ulang, biar lebih banyak orang-orang yang sedang sedih atau mereka yang di dunia ini hanya punya harapan satu, yang terkasih masih bisa sembuh. Kalau engkau kenal orang itu, tag dia sekarang, bagikan dia sekarang, ajak dia untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah bermurah hati, sudah rela meng-sharekan link tautan ini ataupun ayat suci firman Tuhan. Dan tiba saatnya Pastor Randy bertugas untuk membacakan firman ini bagi Anda yang terkasih. Matius 15 ayat 21-28 ada tertulis. Ini bicara tema yang kita lihat, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi Yesus ada di daerah yang sama daripada perempuan ini. Maksudnya yang sama, mereka bisa ditemui dengan jalan kaki di zaman itu. Kalau berbeda ya tentu mungkin lewat perahu atau kapal. Zaman itu belum ada pesawat. Ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Kanaan itu mereka orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi perempuan ini datang kepada Yesus, dia berkata,
kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika anaknya datang sakitnya kumat atau kambuh, maka dia akan menjerit-jerit dengan suara, bukan suara manusia. Dan dia kesakitan, nyeri dan menderita. Ibu mana atau orang tua mana yang kuat? Ya, kecuali kuat-kuatin aja ya. Yang tahan. Ya, dia akan paksa untuk bertahan. Melihat situasi seperti itu. Maka perempuan Kanaan ini menempuh jarak yang begitu jauh tanpa persiapan dengan harapan. Dia sudah mendengar pribadi ini sanggup menyembuhkan tanpa biaya, tanpa ongkos, tanpa mahar, tanpa meminta persembahan. Waktu dia ketemu Yesus, ayat 23, ada sebuah peristiwa yang kita akan belajar dari sini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan Yesus tidak menemuinya. Yang ada adalah murid-muridnya datang menemui perempuan ini dengan sebuah pesan, meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tambahnya, murid-murid mengatakan hal itu. Yesus bahkan tidak menemuinya. Murid-murid yang mendatanginya, tetapi mengusirnya. Karena perempuan ini berteriak-teriak penuh harap. Dia tahu bahwa inilah kesempatannya. Dia tumpahkan segala harapannya, asanya, supaya anaknya bisa sembuh. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah kalimat Yesus yang tajam ini membuat harapannya sirna? Tidak. Apakah dia menjadi lemah? Tidak. Tetapi ayat 25 menegaskan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekalipun Tuhan belum menjawab apa yang dia minta, Tuhan memakai kata-kata yang mungkin bisa melemahkan dia, membuatnya tersinggung. Tetapi dia sujud menyembah. Proskuneo, sujud menyembah. Dia lakukan seperti arti nama dari Kaleb, penjilat, sujud seperti anjing. Dia sujud menyembah. Bapak Ibu yang punya peliharaan dogi mesti tahulah kalau
Anda datang, bagaimana dogi-dogi Anabul itu menyambut Anda. Dia jilat kakimu. Bahkan dia tidak pernah peduli kakimu baukah, lembabkah, aroma kaos kaki kah. Dia datang menjilat. Proskuneo, menyembah Tuhan, sujud. Saya sampai merinding mencoba menerjemahkan ayat dari Matius 15 ini. Luar biasa. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia menyingkirkan segala egonya, harga dirinya. Dia hanya menonjolkan imannya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata ini lebih tajam lagi. Dia bersikap kita perlu belajar rendah hati. Dia meminta, izinkanlah remah-remah saja yang daripadamu ya Tuanku. Aku percaya sanggup menyembuhkan anakku. Dia bahkan tahu siapa dirinya, perempuan berdosa, orang kafir. Dia sadar diri. Dia nggak meminta sepenuhnya. Dia nggak meminta yang layak. Dia nggak meminta yang utuh. Sekalipun serpihan remah-remah yang jatuh jadi sampah di kaki meja. Kalau itu dari Tuhan, remah-remah itu pun sudah sanggup menyembuhkan anaknya. Kata perempuan itu dicatat ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Mau disamakan dengan anjing pun, dia tidak tersinggung sama sekali. Kan cuma dilukai perasaannya, bukan fisiknya. Kalau di zaman sekarang ini diistilahkan lagunya, lagu lama, lebih baik katanya sakit hati daripada sakit gigi. Tapi dibuat lagu, didramatisir. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nggak mau dua-duanya kan? Luar biasa loh. Perkataan Yesus ini berpotensi melukai hati ibu ini.
tetapi dia tetap merendahkan hatinya. Toh dia pikir dia nggak keluar uang, hanya perlu rendah hati. Dia pikir nggak ada yang hilang dari dia kok. Dia nggak mempersoalkan martabatnya kok. Dia hanya mau melihat anaknya sembuh. Maka ayat 28 menjawab sudah doanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dia bersyukur karena Tuhan akhirnya berkenan untuk menjawabnya. Dengan gembira dia pulang. Rasanya lelahnya hilang. Yang ada adalah dia bahagia karena dia yakin waktu dia pulang anaknya sudah lebih baik. Dan di kisah ini lebih lanjut kita bisa melihat waktu dia pulang, dia menemukan anaknya sudah tidur dengan nyenyak tanpa kesakitan dan tidak lagi menjerit-jerit dengan suara-suara yang mengerikan. Banyak orang di daerah Tirus dan Sidon waktu itu menyaksikan keajaiban kesembuhan ini. Karena ketika Yesus sang penyembuh, waktunya tiba dia menjawab doa ibu yang rendah hati, doa ibu yang tidak tersinggung, sekalipun dia mengalami kata-kata yang berpotensi menyinggung perasaannya. Dan ketika waktunya tiba, Yesus menjawab. Dan ketika Yesus menjawab, Bible mencatat seketika anaknya menjadi sembuh. Apa yang kita perlu pelajari dan lakukan menjadi bagian kita saat dengar firman ini? Jangan putus asa. Berdoalah dan tetaplah berdoa. Sekalipun mungkin engkau merasa doamu belum dengar. Sekalipun hari-hari ini waktu engkau berdoa tantanganmu sepertinya belum surut. Tetaplah berdoa. Karena setiap doa kepada Tuhan Yesus didengarnya. Kalaupun dia masih menjawab, "Wait a moment please." Biarkah waktu itu berjalan dulu. Engkau lewatin fase di mana melatih dirimu. Tetap percaya. Sekalipun belum ada dasar engkau lihat. Untuk percaya keajaiban itu datang. Tetaplah beriman. Tetaplah berdoa. Tetap memanggil Yesus yang bisa menyembuhkan engkau. Bahkan sekalipun dokter sudah angkat tangan, obat-obat tidak bekerja lagi, jarum infus tidak bisa masuk lagi, tetaplah datang kepada Yesus. Sekalipun mustahil, tetaplah datang kepada Yesus. Sekalipun mungkin ada cemoohan, tetaplah datang sama Yesus. Sekalipun engkau direndahkan, engkau dikatakan sok fanatik, ngapain lu ke Pastor Andy doa-doa,
Apa nggak bisa doa sendiri? Atau ngapain ke gereja-gereja doa-doa? Apa anakmu bisa sembuh? Tetaplah berdoa. Kalau mungkin hari-hari ini keluargamu yang mengatakan kata-kata menyakitkan, merendahkan, atau menghina Anda, jangan engkau terluka. Tetaplah berdoa. Jadikan sebagai bensin untuk engkau semakin tekun berdoa. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan membuat pengejek-pengejek Anda bukan hanya memberikan aplaus pada waktunya. Mereka akan standing applause dan berkata, sungguh Tuhan yang disembah orang ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarkan doa, dan Tuhan yang menjawab doa-doa. Karena anaknya disembuhkan. Mungkin hari ini mamamu yang sakit, tetaplah berdoa. Karena selama kita berdoa, mujizat itu masih ada. Selama kita percaya, mujizat itu bisa terjadi. Selama engkau masih berharap pada Tuhan Yesus, tetaplah lakukan hal itu. Karena Tuhan akan menjawab engkau di waktu yang tepat. Siapa yang terberkati dengan kisah perempuan Kanaan ini? Perjalanan kesembuhan anaknya bersama imannya. Padahal dia awalnya nggak percaya, tapi dia berharap pada Yesus mengecewakan. Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Semua dapat Yesus lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi Dia. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami percaya kami mau bangkit dan kembali berdoa, berharap padamu, Tuhan, yang menjawab doa kami di waktu yang tepat. Yeay, tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Semua dapat ketika kau percaya. Mujizat itu nyata ketika kau berdoa. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Berdoalah dalam nama Yesus, engkau akan menerima jawaban daripadanya. Puji Tuhan, firman disampaikan, pujian menguatkan, dan sekarang kita akan berdoa untuk air minum dan minyak. Ya, air minum ini saya doakan sebentar menjadi air doa. Air doa dalam beberapa keyakinan sangat mempercayai kekuatan kuasanya. Nah, di dalam kekristenan saya menemukan beberapa kebenaran tentang air doa. Dan saya diberkati Tuhan lewat pelayanan air doa ini menjadi perpanjangan tangan kasih, sudah menolong begitu banyak orang-orang sakit.
Di live streaming, Bapak Ibu silakan siapkan air minumnya. Nanti Pastor hamba Tuhan mohonkan berkat agar air minummu menjadi air doa. Kalau Bapak Ibu di Balikpapan mau datang ambil, tiap hari bisa bawa botol sendiri. Kalau Bapak Ibu sekiranya mau hadir di kebaktian minggu, Pastor pimpin di Geraha YHS, saya kasihkan dalam kemasan botol. Juga Bapak Ibu nanti besok ya saya akan coba tampilkan, puji Tuhan ya, untuk pembagian minyak doa juga sudah hampir rampung ya. Nanti kapan waktunya hari Minggu, Bapak Ibu pemirsa yang pengen tahu, silakan di subscribe dulu di YouTube-nya Pastor Andi Simon TV sekarang ya, atau juga silakan di follow di TikTok Pastor Andi, di halaman Facebook juga, dan di IG silakan juga di follow ya, karena ini adalah pemberian minyak berkat dari Pastor Andi gratis ya. Jadi informasi ini saya sampaikan bagi Anda yang sekiranya ada datang di kebaktian minggu di Geraha YHS, kami kasih gratis, kami tidak memperjualbelikan kuasa Tuhan. Baik, bagi yang di luar kota, silakan air minummu sendiri yang Bapak Ibu akan kita berkati. Ambillah air minum saat ini, ambillah minyak kalau ada yang mau diberkati. Puji Tuhan. Angkatlah seperti ini. Terima kasih. Sekarang let's pray. Roka bahaya nakora bahumbra hina sikata karako kabasyane. Ya Tuhan, berkat atas kami, diberkatilah air minum dan minyak di tangan kami. Dalam berkat Tuhan, dalam nama Yesus, di tangan kami, dalam berkat-Mu, menjadi air doa dan minyak doa. Menjadi kesembuhan bagi tubuh orang sakit. Dalam nama Yesus. Amin. Air doanya silahkan diminum, puji Tuhan, dan berkat kesehatan boleh mengalir di tubuh yang sakit mendapat sembuh. Eger banget. Saya membaca banyak komentar, mau Pastor, mau ya, silahkan datang. Kalau pas ketemu saya kasih. Di luar kota, bukan Pak Pastor mau kasih, tetapi kami tidak mengirim, ya, menghindari tipu daya oknum-oknum yang atasnamakan Pastor Andi, lalu minta ongkos kirim dan sebagainya. Saya nggak mau. Jadi kalau pas jodoh ketemu, saya kasih di kebaktian loh ya. Jangan nanti ini video dipotong,
ketemu saya di jalan, ketemu saya di mana, saya tidak bawa, minta. Katanya ketemu pastor dikasih. Nggak sah kebaktian. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Saya harap Bapak Ibu bisa membagikan informasi ini supaya khususnya mereka yang membutuhkan pelayanan doa, air doa maupun minyak doa tidak sampai tertipu, terkecoh dengan yang oknum-oknum ya. Karena sampai hari ini di Facebook saya melihat banyak sekali. Tolong dong di admin Facebook ini supaya tidak mudah meloloskan akun-akun palsu yang mirip kita atau pakai nama-nama yang sama gitu ya. Tolong saya speak up ini di Facebook supaya tim admin Facebook juga tolong perhatikan. Banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan Pastor Andi Simon, grup-grup doa mengatasnamakan aliran kesembuhan dari saya, padahal itu bukan. Ya, akun resmi Pastor Andi Simon di halamannya di sini, halaman Pastor Andi Simon di Facebook itu sekarang sudah di atas 700.000 follower. Jadi kalau di Facebook ada muncul wajah saya, nama saya, tapi followernya belum nilai di atas 1.000, itu penipuan. Ya, hati-hati. Apalagi kalau dia meng-add Anda. Pokoknya sudahlah. Jangan ke penipu, engkau percaya ke yang asli. Saya di profiling. Banyak sampai hari ini. Shalom, shalom. Ya, ini Pastor Andi asli kah? Saya diam aja. Soalnya kemarin saya tertipu. Saya diam aja. Saya cuma kasih tahu ada penipuan. Saya langsung percaya. Saya kirim uang, dia minta uang. Jual minyak, ongkir, alasan ini itu. Saya diam aja. Udah kasih, itu penipuan. Lalu ke saya terus tanya. Lalu setelah itu minta doa. Saya layani, doakan. Setelah itu WA lagi. Ini asli kah? Saya cuma sampaikan. Tandanya yang paling bisa dikenal cuma satu. Antara penipu dan asli. Kalau namanya yang asli tidak pernah minta-minta uangmu. Jadi kalau ada sudah kalau didoakan dan nggak minta uang, itu sudah pasti asli. Tapi kalau misalnya belum doa udah minta uang, alasan ini, ongkir, ini, itu pasti palsu. Sekalipun wajahnya, foto saya, namanya, nama saya, tapi pasti bukan saya. Karena yang asli pasti tidak pernah minta-minta uang. Jelas ya? Jadi jangan justru yang asli, kalian profiling. Saya malas jawabnya, karena saya ini melayani ratusan orang. Sekali saya jawab, sudah. Saya pun nggak bisa terlalu meladeni, tanya jawab, senda gurau, apa kabar, sudah makankah? Saya nggak bisa melayani terlalu detailing, karena Pastor Andi ini melayani orang banyak. Setiap hari saya live ini, saya disapa ratusan orang dengan ucapan selamat pagi aja. Saya minta maaf, tidak semua saya bisa balas. Pemirsa yang baik hati ini menyapa saya satu orang. Sedangkan saya membalas tuh ratusan ribuan orang. Jadi jangan berkata
sombong banget, kita sapa nggak dibalas. Karena Anda menyapa saya satu orang, tapi saya disapa oleh ratusan ribuan orang. Bagaimana saya membalasnya dengan cepat? Ataukah saya tidak bisa membalasnya karena saya disapa banyak orang? Belum lagi yang form doa yang sudah masuk karena sakit dan sebagainya, gitu ya. Jadi saya minta tolong sekali video ini bantu di share, bisa di stitch juga bisa. Kalau saudara mau potong, kasih caption, bantu Pastor Andi untuk supaya tidak ada yang tertipu ya. Ini pelayanan hanya tulus aja ya. Jangan sampai dikotori oleh orang-orang, oknum-oknum yang mau mencari keuntungan. Baik, saya kira itu saja. Mohon maaf saya kasih tambahan karena ini dari hati saya. Saya rindu orang-orang sakit benar-benar ditolong dan tidak dimanfaatkan ya dengan janji-janji palsu atau PHP. Mari Bapak Ibu sekalian, saya meminta kita angkat tangan karena kita akan mohonkan berkat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan saat ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru. Kami angkat tangan, ya Tuhan, mohon berkat daripada-Mu. Puji Tuhan. Diberkatilah kita semua dari Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dari yang jahat, dari penipuan, dari hipnotis, dari kerugian, dari sakit penyakit, dari maut. Perlindungan Tuhan Yesus atas Anda dan saya sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita dimaterai oleh Roh Kudus keselamatan milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya berdoa setiap pekerjaan tangan kita hari ini diberkati. Setiap apa yang kau rintis berhasil. Apa yang kau kerjakan dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Terimalah semua berkat ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya materaikan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, satu request pujian segala perkara yang akan menghantar setiap kita pemirsa yang setia ini memasuki hari yang baru. Terima kasih Oma Hana, puji Tuhan. Halo Ibu Inge yang baik hati. Keluarga Koko Hendra di Palembang, puji Tuhan. Bapak Wiyanto, ya, Kakak Englang, Ibu Cindy Wijaya, Cici Tiara, puji Tuhan, terberkati selalu ya. Ibu Suis, Cesusi, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Koko Daniel, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Bapak Joko, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Bapak Tommy, puji Tuhan, bless you. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah
gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan sungguh terbukti. Haleluya! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Oh, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali ya bisa melayani hari ini. Masuk di hari yang baru, saya ucapkan Sola Fide. Hiduplah oleh iman. Ingat loh ya, anak-anak Tuhan, iman itu bukan teori di sini. Iman itu adalah kehidupan dan kita amalkan. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya, dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, terberkati. Silakan di follow, di subscribe, di share, di like, dibagikan. Mau tambah lagi, besok kami hadir di jam yang sama. Bapak Ibu yang punya kesaksian, saksikanlah di gereja di mana Anda berjemaat, biar setiap orang-orang percaya semakin yakin Tuhan masih mendengarkan doa-doa kita semuanya. Dadah semuanya, bless you, sampai ketemu lagi. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu
teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.